وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan yang baru dalam pelajaran Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu kita telah membahas awal-awal dakwah sirriyah, yaitu awal-awal dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan faedah apa, pelajaran apa yang kita ambil dari metode dakwah sirriyah ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pembahasan kali ini kita ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat periode dakwah sirriyah ini. Nabi SAW pada periode dakwah sirriyah, sebagaimana kita pelajari kemarin, Nabi mengajak kaum muslimin kepada Islam, mengajak kepada pengagungan Allah semata, mengajak kepada untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sebagai ibadah yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin setelah mereka berislam, setelah mereka bersyahadat, apa itu? Inilah yang dibahas oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri pada penuturan beliau tentang periode dakwah sirriyah ini, yaitu Rasulullah dan kaum muslimin pada periode dakwah sirriyah mereka melakukan ibadah salat, yang mana mungkin populer di sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin, bahwasanya syariat salat 5 waktu itu baru diturunkan oleh Allah, baru ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin di tahun ke-10 kenabian, yaitu tepatnya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, mungkin sebagian kaum muslimin bertanya, apakah sebelum diwajibkan salat 5 waktu itu tidak ada salat? Atau kalaupun ada salat, bagaimana mereka salatnya sebelum salat 5 waktu itu? Kan periodenya panjang itu. Kalau salat 5 waktu baru ditugaskan oleh Allah pada tahun ke-10 kenabian, 10 tahun belakangnya itu salatnya kaum muslimin itu bagaimana? Nah, disinilah Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri memberikan penuturan terhadap aktivitas salatnya kaum muslimin di masa periode dakwah sirriyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan as-salah, yaitu subbab tentang pembahasan ini tentang salat. Wa kana fi awaili ma nazal al-amru bis-salah. Di antara perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk melaksanakan salat. Jadi perintah untuk melaksanakan salat ini sudah diperintahkan sejak awal masa keislaman. Tidak sebagaimana syariat-syariat Islam yang lain yang baru diperintahkan setelah kondisi itu memungkinkan. Tetapi salat ini sudah diperintahkan sejak awal. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Apapun kondisinya, salat harus tetap terus ditegakkan. Kondisi dakwah sirriyah ini adalah kondisi dakwah yang dilakukan oleh Nabi karena faktor keamanan yang ada di Mekah pada saat itu tidak memungkinkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Artinya, dilihat dari situasi kondisi keamanan, tidak memungkinkan menjalankan agama Islam itu secara keseluruhan, secara sempurna. Mendakwahkan Islam secara terang-terangan saja tidak mungkin. Akan tetapi di samping kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk mendakwahkan Islam itu, tugas salat
perintah sholat, kewajiban sholat tetap dituntut dan tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun situasinya seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang penting di tengah-tengah syariat Islam ini. Nah, di antara yang turun pertama kali adalah perintah sholat. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra yusalli qita'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj itu beliau melaksanakan salat qita'an itu secara terpisah, tidak dilakukan secara berjamaah. Hal ini dilakukan kenapa? Ya karena melihat situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Mau sholat berjamaah di mana? Datang ke Masjidil Haram sudah dilempari sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka sholatnya itu masing-masing di rumah mereka dan bahkan secara sembunyi-sembunyi. Wa kadzalika ashabuhu, demikian pula sahabat-sahabat Nabi yang lain. Walakin tapi di sini ukhtulifa, ada beberapa pendapat dari kalangan ahli sirah, hal farida syai'un qabla shalawatil khamsu minas salawati amla. Apakah sebelum sholat 5 waktu itu ada sholat yang diwajibkan untuk kaum muslimin? Kalau itu sholat yang diwajibkan, sholat apakah itu? Nah, di sini ada beberapa pendapat di tengah-tengah kalangan para ahli sirah. Faqila, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada yang mengatakan bahwasanya innal fardha kanat salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebagian ahli sirah ada yang menyampaikan bahwasanya salat di masa periode dakwah Mekah sebelum Isra dan Mi'raj itu yang diwajibkan adalah salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Jadi waktunya pagi dan sore. Ini yang sering kalau antum baca Al-Quran, antum akan mendapati perintah untuk bertasbih di pagi dan petang. Perintah tasbih di pagi dan petang itulah perintah salat. Sebagian mufassirin menyampaikan demikian, itu adalah perintah salat dahulu pada periode Makkah. Ini sebagian ahli sirah ada yang berpendapat demikian. Namun selain itu ada pula salat yang pernah Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan Allah pernah fardukan kepada kaum muslimin sebelum Al-Isra dan Al-Mi'raj, sebelum fardunya salat 5 waktu. Salat apa itu? Yaitu salat malam, yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Muzammil. Ketika Allah tegaskan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh salat bangun di malam hari kecuali sedikit dari malam tersebut. Artinya sebagian penuh malam hendaknya engkau salat. Perintah Allah. Sebagian besar malam itu berapa? Allah tegaskan pada ayat selanjutnya, nisfahu, setengah dari malam. Kamu disuruh sholat setengah dari malam. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Kalau tidak sampai setengah, awin qus minhu qalila, kurangin sedikit nggak apa-apa deh. Kurangin sedikit, yang jelas hampir setengah atau setengah malam engkau harus sholat. Tapi kalau kamu mau nambah itu lebih baik, au zid alaihi, atau tambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala dari setengah malam tersebut. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan seksama, perlahan, jangan terburu-buru, dan penuhi hak-hak setiap huruf. Apabila bacaannya mat dipanjangkan, apabila bacaannya pendek itu dipendekkan. Ini diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Nah, ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah wajibkan kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan.
syariat salat tersebut, yaitu syariat salat malam yang semulanya itu wajib, Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah untuk tidak wajib lagi bagi kaum muslimin. Yaitu masih di surah Al-Muzammil di ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhir Allah tegaskan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau itu sudah mendirikan salat malam lebih banyak dari sepertiganya atau setengahnya, atau bahkan lebih banyak dari 2/3-nya atau setengahnya atau sepertiganya, dan juga sekelompok orang yang bersama dengan engkau, yaitu para sahabat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya para sahabat juga ikut melaksanakan kewajiban salat malam bersama Nabi SAW. Allah tegaskan, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang mentakdirkan kadar malam dan kadar siang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat malam itu kalau perintahnya itu dalam waktu yang panjang seperti ini. Oleh karena itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tegaskan di sini, baca saja yang mudah bagi kalian. Nah, baca saja yang mudah bagi kalian ini gimana sholat malamnya nanti? Maka asalkan kalian itu sholat malam, mau baca yang paling mudah, mata yassara itu yang paling mudah. Yang paling mudah bagaimana? Mau 1 rakaat silahkan, mau 3 rakaat silahkan, dan seterusnya itu silahkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berikan aturannya di sini yang mudah bagi kalian. Nah, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kalian nanti menghabiskan malamnya itu untuk ibadah, kelak nanti ada sebagian dari kalian yang sakit. Allah juga mengetahui ketika kalian nanti menghabiskan malamnya untuk ibadah, di pagi harinya ada orang-orang yang bisa beraktivitas. Yadribuna fil ardi. Mereka berjalan di muka bumi untuk yabtaghuna min fadlillah, mencari rizki di muka bumi ini, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti bisa beraktivitas, kamu tidak beraktivitas karena terlalu banyak sholat malam. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan faqra'u ma tayassara min. Oleh karena itu yang mudah saja bagi kalian. Turunlah keringanan untuk tidak wajib lagi sholat malamnya. Dan ini surah Al-Muzammil termasuk surah Makkiyah yang menunjukkan kepada kita ini adalah aktivitas sholat yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kaum muslimin. Kita lanjutkan kembali apa yang dituturkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Warawa Al-Harith ibn Usamah. Al-Harith ibn Usamah di dalam musnadnya meriwayatkan min tariqi ibni Lahi'ah, dari jalur periwayatan Ibnu Lahi'ah, mausulan yang sampai kepada Nabi yang mausulan an Zaid ibn Harithah, sampai kepada Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah kemarin sudah kita kenal. Beliau adalah budak Nabi SAW yang beliau bebaskan dan beliau angkat sebagai anak. Nanti kelak setelah hijrah, sekira tahun ke-5 Hijriah, Allah turunkan surah Al-Ahzab untuk membatalkan adat pengangkatan anak, hingga Zaid bin Harithah itu tidak boleh lagi disebut sebagai Zaid bin Muhammad, tidak boleh lagi untuk dijadikan sebagai anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam riwayat ini Zaid bin Harithah menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi atahu Jibril. Pada saat pertama kali, pada periode awal-awal diwahyukan kepada beliau, Jibril itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahu al-wudu'a. Jibril mengajarkan wudu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha minal wudu'i, ketika sudah selesai dari berwudu,
akhadha ghurfatan min ma'in. Rasulullah mengambil satu cidukan air. Fanadhaha biha farjahu. Dengan satu cidukan air itu Rasulullah memercikkan air ke kemaluannya. Ini hadis ini tadi disampaikan oleh Syekh Sofiyur Rahman, diriwayatkan oleh Al-Muhaddits Al-Harits ibn Usamah di dalam musnadnya dari jalur periwayatan Ibnu Lahiyah. Jalur periwayatan Ibnu Lahiyah ini para ulama sebagian besar menyatakan bahwasanya jalur tersebut atau sanad tersebut adalah lemah kalau dia melewati Ibnu Lahiyah. Nah, tapi sejatinya Ibnu Lahiyah ini nggak bisa kita vonis dengan serta-merta secara mutlak hadisnya lemah. Kenapa? Karena Ibnu Lahiyah ini hakikatnya sejatinya beliau ini meriwayatkan hadis melalui cara kitabah, catatan. Jadi beliau tidak menghafalkan hadis, tetapi hadisnya itu dicatat. Nah, Allah takdirkan perpustakaan yang menghimpun catatan hadisnya itu terbakar gitu. Ketika catatannya terbakar, akhirnya beliau ketika menyampaikan hadis, beliau mau tidak mau mengandalkan kepada hafalannya, yang mana hafalannya itu tidak sebagaimana para ahli hadis yang lain. Disitulah terjadi kekacauan di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nah, sehingga para ulama hadis yang bersikap adil dalam hal ini menyatakan riwayat Ibnu Lahiyah kalau dia menyampaikan sebelum perpustakaannya terbakar itu masih bisa diterima, kualitasnya masih hasan. Nah, adapun kalau riwayatnya itu beliau sampaikan setelah perpustakaan terbakar, disitulah yang banyak terjadi periwayatan yang lemah dari beliau rahimahullah. Nah, namun di sini hadis yang diriwayatkan ini dibawakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri untuk menunjukkan bahwasanya aktivitas wudu itu sudah ada sejak awal-awal periode Islam. Artinya wudu sudah disyariatkan. Semenjak sholat disyariatkan, wudu itu sudah disyariatkan. Katakanlah hadis Ibnu Lahiyah ini masih lemah gitu ya. Ada hadis lain yang menguatkannya, itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ketika Nabi SAW menegaskan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat jika tanpa bersuci. Jika dalam keadaan tidak suci, Allah tidak menerima salat. Sementara syariat salat sudah diwajibkan sejak awal, maka sejak awal itu pula lah syariat wudu itu sudah diwajibkan. Artinya untuk sisi yang demikian, ini hadis ini bisa dikuatkan karena ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya sholat itu tidak diterima oleh Allah tanpa bersuci. Kalau begitu, bersuci itu sudah disyariatkan sejak awal-awal periode Islam. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan Syekh Sofiyur Rahman ini, Rasulullah mengambil cidukan air kemudian memercikkan ke kemaluannya setelah wudu. Sunnah yang demikian ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Awsat. Jadi ini sunnah ini bukan termasuk yang wajib, yaitu memercikkan air ke kemaluan setelah wudu itu. Hal ini untuk menepis keraguan-raguan ataupun was-wasah. Mungkin sebagian kaum muslimin itu ada yang merasakan kok kayaknya keluar lagi sedikit setitik. Nah, ini salah satu sunnahnya. Artinya memercikkan air setelah wudu itu ketika nanti ada gangguan was-wasah datang, percikan. Jadi tidak perlu lagi untuk bolak-balik kamar mandi. Kok keluar lagi. Nah, ini sudah diajarkan sunnahnya demikian. Nah, sunnah ini yang juga dinasehatkan oleh guru kami, Syekh Anis Thahir Al-Indonesi. Ini salah seorang guru kami yang keturunan Indonesia yang berada di Madinah. Dalam majelis beliau ketika menyampaikan sirah nabawiyah, tapi kitab yang beliau ajarkan ketika itu di Masjid Nabawi adalah kitab Nurul Uyun. Kitabnya lebih kecil. Nah, beliau pada sesi
penyampaian sirah nabawiyah itu beliau menasehatkan sunnah ini. Artinya bagi kaum muslimin itu dianjurkan, bahkan yang dia memiliki waswasah untuk memercikkan air itu ke kemaluannya setelah berwudu. Nah, ini faedah yang berkenaan dengan riwayat ini. Kemudian riwayat yang lain, Syekh Shafiyur Rahman melanjutkan waqad rawa Ibnu Majah bimaknahu. Al-Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan semakna dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Harits ibn Usamah tadi di dalam sunannya. Wa rawa nahwahu 'anil Barra ibn Azib wa ibni Abbas. Riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Majah diperoleh dari sahabat yang berbeda, yaitu Al-Barra ibn Azib dan Abdullah ibn Abbas. Artinya di sini ada jalur penguat riwayat ini yang juga menunjukkan bahwasanya wudu itu sudah difardukan sejak awal-awal difardukannya salat. Wa fi hadits Ibnu Abbas wa kana dzalika min awwalil fardhah. Adapun di dalam hadisnya Ibnu Abbas tadi, riwayat yang sama tadi dari Al-Imam Ibnu Majah, disebutkan ada tambahan wa kana dzalika min awwalil fardhah. Yang demikian ini termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang pertama kali di dalam syariat Islam ini. Nah, ini yang berkenaan dengan kewajiban salat. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menambahkan lagi waqad dzakara Ibnu Hisham. Al-Imam Ibnu Hisham itu di dalam sirah beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain kanu idza hadaratis salatu dhahabu fi syi'abi. Ketika waktu salat itu sudah datang, mereka itu berpencar untuk menuju syi'ab, menuju lembah-lembah, celah-celah lembah di perbukitan. Fastakhfu, mereka bersembunyi, bi salatihim, dengan salat mereka bersembunyi, min qaumihim, dari pengetahuan, dari penglihatan kaumnya pada saat itu. Suatu ketika waqad ra'a Abu Talib, suatu ketika Abu Talib mendapati An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa aliyan yusalliyani marratan. Suatu ketika didapati Nabi dan Ali bin Abi Talib, keduanya itu sedang salat. Fakallamahuma, maka disampaikan kepada keduanya, diajak berbicara keduanya oleh Abu Talib, fi dzalika, dalam perkara ini, kenapa kok kamu salat ini, ngapain? Kemudian diberitahu oleh Nabi, walamma arafa jaliyatal amri, ketika Abu Talib sudah mengetahui perkara ini yang sebenarnya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan Ali mengimani apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Abu Talib, amarahuma bitsabat, memerintahkan keduanya untuk tetap tegak, tetap menetapi perkara tersebut, untuk melanjutkan perkara tersebut, menetapkan perkara tersebut, menegakkan perkara tersebut, jangan sampai jangan sampai luntur terus lakukan ini, karena Abu Talib mengetahui yang benar adalah yang benar. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau untuk tidak mendapatkan hidayah hingga beliau wafat di dalam kepercayaan dan keyakinan nenek moyangnya.